Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Kembali lagi kita bertemu dalam PA walaupun masih kita lakukan secara online. Untuk mengawali PA pada malam hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Bapak Dodi Indrianto. Untuk itu, selamat menyaksikan dan juga menikmati persembahan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Demikian itu tadi persembahan pujian dari keluarga Bapak Dodi. Tentunya kami mengucapkan terima kasih dan tentu ini semua kiranya menjadi berkat untuk semuanya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, kami bersyukur Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai hidup kami. Terlebih pada saat ini Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk melaksanakan PA. Walaupun masih dengan panduan online, namun kiranya Tuhan mampukan kami untuk tetap melakukannya dengan hikmat, dengan yang terbaik, dan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan. Tuhan penuhi dengan hikmat dan kuasa-Mu sehingga firman-Mu dapat disampaikan dalam kebenaran dan menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu beberapa saat ke depan untuk kami bersama-sama belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema untuk PA malam hari ini adalah Merdeka Belajar di Zaman Pandemi. Nah, temanya memang cukup sulit, tapi kita akan coba pelajari bersama. Apa maksud dari Merdeka Belajar di Zaman Pandemi? Sebagai pengantar Bapak Ibu, kalau kita merefleksikan atau kita coba merenung-renungkan, sebenarnya belajar atau pendidikan itu adalah hal yang sangat mendasar bagi manusia, hal yang sangat penting bagi manusia.
bahkan tidak hanya penting lagi, tetapi belajar itu merupakan suatu kemestian, sebuah kemestian yang memang itu harus dilakukan oleh manusia. Mengapa demikian? Karena belajar itu tidak ada batasan. Artinya belajar itu tidak terbatas hanya untuk urusan-urusan intelektual, urusan-urusan akademis, dan sebagainya. Tapi belajar itu justru mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya pendidikan moral, pendidikan spiritualitas Kristiani, dan nilai-nilai Kristiani dan sebagainya. Untuk itulah gereja-gereja selalu memberi ruang untuk secara khusus membahas mengenai pendidikan Kristiani yang seringkali diistilahkan dengan Pepenkris. Nah, dengan demikian kita akan bersama-sama, karena Merdeka Belajar di zaman pandemi ini merupakan tema Pepenkris tahun 2020, di mana sudah disusun oleh LPP Sinode. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar ini satu kesatuan, jangan dipisah. Merdeka Belajar tidak dipisah, tapi Merdeka Belajar itu satu kesatuan. Merdeka Belajar merupakan inisiasi kebijakan dari Mendikbud atau Kemendikbud. Tetapi dengan harapan melibatkan seluruh masyarakat. Nah, jadi melihat dengan kondisi kalau Kemendikbud ini kemarin berangkatnya itu dari hasil penelitian dari PISA. Seingat saya PISA, Program for International Student Assessment. Dari hasil itu ternyata kualitas pendidikan di Indonesia itu cukup tertinggal dengan negara-negara lain. Nah, untuk itu Kemendikbud mencoba mencari satu konsep, mencari satu cara apa yang bisa dikembangkan supaya pendidikan Indonesia, kualitas pendidikan di Indonesia bisa meningkat. Nah, sekali lagi kami sampaikan bahwa Merdeka Belajar itu memang merupakan inisiasi kebijakan dari Mendikbud. Tetapi harapannya kita tidak hanya menganggap sebagai kebijakan saja. Mengapa? Karena kalau kita hanya menganggap sebagai kebijakan, wah pada akhirnya nanti itu hanya akan menjadi tuntutan yang membebani kita. Tuntutan yang membebani masyarakat. Padahal tujuan dari munculnya konsep Merdeka Belajar itu untuk kesejahteraan bersama. Lah kok malah dilakukan dengan bersungut-sungut dan sebagainya. Maka sebaiknya tidak cukup atau jangan dianggap sebagai kebijakan saja. Tapi justru idealnya kita bersama menganggap atau memandangnya Merdeka Belajar itu sebagai suatu panggilan yang harus dilakukan secara bersama-sama seluruh masyarakat Indonesia. Nah, karena ini nanti melibatkan seluruh masyarakat Indonesia termasuk kita, maka kita juga perlu memperjelas sebetulnya apa toh yang dimaksud dengan Merdeka Belajar dan kemudian bagaimana kaitannya dengan sekarang ini adanya pandemi COVID-19. Tentu ada hal-hal yang juga perlu kita cermati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya kita akan mencoba melihat, dari tadi kok sebelumnya, sekarang sesudahnya. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, demikian firman Tuhan yang akan coba kita pelajari.
Kalau kita membaca sebagian dari firman Tuhan ini, ada satu hal yang perlu untuk kita ketahui, bahwa sudah sewajarnya kita itu menyadari tentang keberadaan dunia yang pasti berubah. Dunia itu tidak mungkin stagnan. Dunia zaman dulu sama zaman sekarang sudah beda. Zaman sekarang sama zaman yang akan datang pasti juga berbeda lagi. Artinya dunia pasti berubah. Nah, karena dunia pasti berubah, sedangkan kita juga hidup di dunia, maka kita juga harus berubah. Hanya yang perlu berhati-hati, kita memang dari bacaan ini kita juga diingatkan tentang panggilan bagi manusia untuk selalu siap sedia berubah, siap sedia bertransformasi. Tapi hati-hatinya begini, kita berubahnya itu tidak waton berubah. Berubahnya itu tidak sekedar ya wis yang penting mengikuti dunia aja gitu. Tidak seperti itu. Jadi walaupun dunia itu berubah, setiap saat akan terus berubah, kita juga dituntut untuk berubah bukan dalam maksud untuk mengikuti dunianya. Tapi ada tujuan yang mau kita capai. Yaitu tujuannya adalah kita memiliki sikap kedewasaan yang tetap mampu membedakan manakah kehendak Allah di zaman yang seperti apapun, di dunia yang berubah seperti apapun. Jadi ibaratnya contoh sederhananya begini. Kalau sekian tahun yang lalu, anggaplah 15-20 tahun yang lalu belum ada WA. Kalau orang mau memberi kabar, anaknya merantau mau memberi kabar kepada orang tua, ya mau nggak mau harus pakai surat tertulis, kirim pos. Lah ketika zaman sudah berubah, terus wah ternyata kalau mau butuh kabar itu kan secepatnya. Lah lewat pos itu kok lama. Padahal dunia sudah berubah. Oh sekarang sudah ada WA. Ya kita pakai WA, bisa chatting, bahkan bisa video call, memberi kabar. Nah jadi dunia yang terus berubah, manusia juga diajak untuk berubah, tapi bukan dalam arti untuk mengikuti dunianya. Tapi justru supaya tetap bisa menjawab tantangan dunianya. Jadi kalau dulu dengan pos bisa memberi kabar, sekarang pakai WA juga harus tetap bisa memberi kabarnya. Jadi itu transformasi, perubahan yang dikehendaki oleh Allah di sini adalah perubahan yang menjadi atau yang didasarkan dari pembaharuan budi, sehingga itu nanti mencapai tujuan untuk kita semua punya sikap kedewasaan yang mampu membedakan manakah kehendak Allah. Kalau di ayat tadi dikatakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau sekarang kita sudah punya cara tertentu untuk menentukan mana yang baik, mana yang berkenan untuk Allah. Nanti ke depan dunianya sudah berubah, kita juga harus berubah, tapi berubah yang tetap punya sikap dewasa, tetap tahu mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada judul tema itu tadi, tema Pepenkris ini, Merdeka Belajar, tadi ada pertanyaan, sebenarnya Merdeka Belajar itu apa? Secara sederhana, Merdeka Belajar itu adalah proses belajar yang bebas, yang terbuka. Terbuka dalam arti oleh siapa saja, dilakukan kapan saja, dilakukan di mana saja, dan dilakukan dengan cara yang bagaimana saja. Karena kenyataannya tadi kita sudah membahas, belajar itu sebagai kemestian, semua manusia boleh belajar, bisa belajar, maka ya seperti halnya ini, memang belajar itu ya merdeka, belajar itu ya bebas. Belajar itu bisa dilakukan siapa saja. Dari masa anak-anak sampai usia lansia, semuanya perlu juga untuk belajar. Contohnya, kalau sudah usia kakek-kakek, nenek-nenek, eyang-eyang itu, yang nyuwun sewu sudah nggak ada gigi misalnya, mau dahar juga belajar ngunyah lagi. Terus biasanya kalau sudah sepuh juga harus belajar sabar terhadap
anak-anak, terhadap cucu dan sebagainya. Demikian pula nanti para pemuda juga belajar bagaimana, wah ini kondisi gini saya tetap produktif dan sebagainya, caranya seperti apa. Yang jelas adalah proses belajar yang bebas ini itu lebih kepada diserahkan kepada masing-masing pribadi untuk mengeksplor apa yang menjadi keminatannya untuk dipelajari dan seterusnya. Contohnya begini, anak-anak SD misalnya, kalau disuruh menyebutkan pemain sepak bola dari Barcelona yang nomor punggungnya 10 siapa namanya, pasti anak-anak itu pada tahu Messi. Padahal di sekolah tidak ada yang mengajari, di rumah tidak diajari, tapi kenapa mereka tahu? Karena mereka pertama minat, dan kemudian setelah itu mereka mempelajari dengan caranya sendiri, nonton bola dan sebagainya. Lah, artinya proses belajar yang bebas, yang merdeka, itu memberi ruang kepada setiap pribadi untuk mengeksplor berdasarkan keminatannya. Karena itu akan menolongnya untuk mencapai apa yang menjadi pengharapan, apa yang menjadi cita-cita dan sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa proses belajar yang merdeka atau merdeka belajar itu bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan bagaimana saja. Nah, sekarang kaitannya dengan zaman pandemi. Zaman pandemi itu merupakan zaman yang berpotensi terjadinya krisis multidimensi. Berpotensi terjadinya krisis multidimensi. Artinya di zaman pandemi ini, adanya pandemi ini berpotensi itu bisa berpengaruh atau bisa mengakibatkan terjadinya penurunan-penurunan di berbagai bidang kehidupan. Misalnya ekonomi, kesehatan, mentalitas manusia itu bisa sangat menurun. Mengapa? Karena adanya pandemi memaksa manusia untuk meninggalkan tatanan hidup yang lama. Tatanan hidup normal lama. Jadi kalau dulu tatanan normal lama itu seperti ini dan sudah baik, lah sekarang tiba-tiba ini harus ditinggalkan. Maka wajar kalau akan mengalami penurunan. Lah, dari meninggalkan tatanan normal lama ini berpindah kepada tatanan normal baru. Masalahnya Bapak Ibu, tatanan normal baru itu bukanlah tatanan yang siap pakai. Tatanan normal baru itu adalah tatanan yang harus dicari, harus ditemukan, dan kemudian dibentuk secara bersama-sama oleh masyarakat seluruh Indonesia. Tatanan baru itu kalau saya menganalogikan begini. Pergeseran dari normal lama menjadi normal baru. Normal barunya itu bukan kita ke toko batik beli baju yang siap pakai. Tidak seperti itu. Tapi kita harus mencari tokonya di mana, milih kainnya seperti apa yang dikehendaki, terus kemudian jahit di mana, jahitannya mau seperti apa, baru bisa dipakai dan enak dilihat. Jadi pergeseran dari normal lama menjadi normal baru itu tentu ini tidak mudah dan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang. Itu melibatkan seluruh masyarakat. Namanya saja untuk mencapai tatanan hidup normal baru bagi bangsa dan negara. Nah, karena itulah maka sangat membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat untuk mencapainya. Membutuhkan keterlibatan kita semua untuk mencapai sebuah tatanan normal baru yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk membangun, untuk menghindarkan bangsa Indonesia dari krisis multidimensi. Menghindarkan kita dari ketergantungan-ketergantungan. Menghindarkan kita dari keluhan-keluhan. Tetapi mendorong kita untuk semakin bersemangat mencari atau mencapai tatanan barunya. Dan juga ingat tadi dalam firman di Roma 12 tadi, bahwa tujuan akhirnya nanti pun kita supaya tetap menjadi manusia yang punya sikap kedewasaan,
yang mampu membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, untuk itu Bapak Ibu sebagai kesimpulan, saya harap kita semua bisa memahami bahwa merdeka belajar itu adalah sebuah konsep yang menolong kita. Menolong untuk apa? Menolong untuk menumbuhkan kesukaan belajar berdasarkan keminatannya kita dalam rangka mencapai suatu tatanan baru. Kita tidak lagi berada pada tatanan yang mengungkung, tidak lagi menganggap belajar sebagai tuntutan yang membebani, tetapi belajar sebagai kebutuhan kita, sebagai sesuatu yang menyenangkan dengan cara kita sendiri yang bisa kita lakukan. Dan pada akhirnya kita bersama-sama akan mencapai suatu tatanan baru. Adanya pandemi memang cukup menyulitkan bagi kita, tapi janganlah itu kita jadikan sebagai hambatan. Namun justru kita pahami itu sebagai sesuatu yang mendukung, tetapi sekaligus menjadi tantangan dalam kita belajar, dalam kita bertransformasi, dalam kita berubah, beradaptasi terhadap perubahan dunia ini. Dan kemudian pada akhirnya nanti ketika kita bersama-sama sudah bisa berhasil mengubah cara kita dengan cara-cara yang lebih baru dan cara-cara yang berdasarkan keminatan-keminatan kita, kesukaan-kesukaan kita semua menjadi satu tatanan yang baru, dan kemudian kita memiliki sikap kedewasaan, mampu membedakan mana yang baik yang berkenan untuk Allah, maka seperti dalam Filipi pasal 4 ayat 8 yang dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang akan selalu berada dalam pikiran kita, selalu berada dalam atau selalu terwujud dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak menyalahkan dunia yang berubah. Tapi kita beradaptasi bukan untuk mengikuti dunianya, tapi untuk menjawab tantangannya. Mau seperti apapun dunianya, kita selalu siap, selalu menjadi orang yang dewasa, yang memiliki sikap dewasa, yang mampu membedakan manakah kehendak Allah. Pada akhirnya, merdeka belajar di zaman pandemi adalah panggilan untuk kita semua. Call to action, panggilan untuk kita semua bergerak, mengeksplor, belajar, supaya kita semua bisa membangun satu tatanan normal baru yang lebih baik, walaupun di tengah-tengah pandemi. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk mewujudkan firman Tuhan, mewujudkan materi-materi ini, hal-hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan yang bisa saya sampaikan, dan mari kita akhiri dalam doa, juga kita mengakhiri PA pada malam hari ini, dan nanti kedepannya kita akan melanjutkan PA berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur Engkau memberkati kami dan menyertai kami di dalam PA pada malam hari ini. Kiranya materi yang telah kami pelajari bersama, firman Tuhan yang telah kami terima bersama, dapat kami pahami, dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk senantiasa beradaptasi dengan perubahan-perubahan dunia ini. Bukan kami mengikuti dunia ini, tetapi kami harus menjawab tantangan-tantangan dunia ini, sehingga seperti apapun kondisi dunia ini, kami semua tetap dimampukan untuk memiliki sikap kedewasaan, untuk mengetahui dan melakukan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, khususnya warga GKJ Semarang Barat. Ada banyak saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih mengalami sakit, kiranya Tuhan menjamah dan memberi kesembuhan.
Tidak lupa juga kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin sampai saat ini masih mengalami kesulitan akibat pandemi. Kiranya Tuhan juga memberikan jalan keluar bagi mereka sehingga mereka semua boleh kembali beraktivitas dengan juga terlibat untuk mewujudkan suatu tatanan normal baru bagi bangsa Indonesia ini. Kami berdoa untuk para pemerintahan baik yang di daerah maupun di pusat. Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan-pelayanan mereka sehingga biarlah apa yang dilakukan mereka adalah yang berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang dilakukan mereka adalah untuk kepentingan masyarakat Indonesia, bukan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Terima kasih Tuhan, PA ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir dan kami sungguh bersyukur serta pada saat ini kami akan mengakhirinya dan terima kasih Tuhan telah memberkati. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara PA malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa pada PA berikutnya. Tuhan memberkati.